Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Nasser Al-Khelaifi dan PSG diinvestigasi. Ada apa? Kantor Kejaksaan Paris membuka penyelidikan awal terhadap Paris Saint-Germain dan presidennya Nasser Al-Khelaifi. Ada apa? PSG diselidiki atas dugaan tenaga kerja yang tidak diumumkan. Hal itu disampaikan kantor Kejaksaan Paris. Pengaduan tersebut diluncurkan oleh warga Tunisia, Hissam Bouadjila. Dia disebut bekerja untuk Nasser Al-Khelaifi dan Paris Saint-Germain sebagai penasehat. Namun Bouadjila dibayar Al-Khelaifi secara sporadis dan gajinya tidak teratur. Kubu PSG membantah hubungan kerja dengan Hissam Bouadjila. Les Parisiens menyebut Bouadjila tidak pernah menjadi karyawan klub atau beIN Sport. Didakwa Premier League, Manchester City sewa mahal ex pengacara Boris Johnson. Manchester City juga menyiapkan tim kuasa hukum untuk melawan Premier League di sidang komite independen. Melansir The Lawyer, Manchester City merekrut pengacara kondang Inggris Lord Panic Casey. Manchester City berani membayar mahal untuk jasa Lord Panic. Ex pengacara Boris Johnson saat menghadapi pemerintah Inggris itu punya tarif maksimal 1,5 miliar rupiah per hari. Artinya, Panic bisa meraup 7,3 miliar per minggu selama menjadi kuasa hukum Manchester City. Angka tersebut setara dengan gaji tertinggi klub yang dipegang Kevin De Bruyne. Sebelum hukuman Manchester City dijatuhkan, Guardiola diprediksi sudah tinggalkan klub. Melihat situasi sekarang, kemungkinan Manchester City akan mengalami hukuman pengurangan poin atau hukuman degradasi dari liga. Namun diperkirakan bahwa proses penyelidikan ini akan berlangsung panjang, bahkan bisa sampai beberapa tahun. Oleh sebab itu diduga Pep Guardiola sudah tidak lagi menangani Manchester City ketika hukuman dijatuhkan. Memang saat ini Guardiola terikat kontrak sampai tahun 2025, tetapi tidak ada yang bisa memaksanya bertahan. Artinya ketika Manchester City dihukum nanti, Guardiola mungkin sudah menangani klub lain. Weghorst baru bikin 1 gol di MU, Ten Hag beri pembelaan. Sejauh ini Weghorst selalu jadi starter dalam 6 pertandingan terakhir MU. Namun pemain Belanda itu baru mencetak 1 gol saat MU menang 3-0 atas Nottingham Forest di semifinal Piala Liga Inggris. Erik Ten Hag tidak masalah karena menilai Weghorst tetap tampil bagus. Dia yang membuat pemain di sekelilingnya bermain lebih baik, ujar Ten Hag seperti dilansir ESPN. Inzaghi harus juara Liga Champions kalau mau selamat di Inter. Antonio Cassano tak terkesan dengan kinerja Simone Inzaghi di Inter Milan musim ini. Ex timnas Italia itu tak habis pikir bagaimana Inter bisa tertinggal jauh dari Partenope. Pelatih La Beniamata itu disebutnya bakal ditendang dari Giuseppe Meazza dan hanya bisa bertahan dengan gelar Liga Champions. Satu-satunya kesempatan Inzaghi untuk menyelamatkan pekerjaannya adalah memenangkan Liga Champions. Jika tidak, Inter akan dipaksa untuk melakukan perubahan, kata Cassano kepada podcast Bobo TV milik Christian Vieri. Anak Ronaldinho segera gabung Barcelona. Ronaldinho membeberkan kabar terbaru. Pria 42 tahun itu mengaku akan menghabiskan lebih banyak waktu di Barcelona karena putranya akan bergabung dengan klub setelah tampil mengesankan di uji coba. João Mendes de Assis Moreira dikabarkan segera bergabung ke Barcelona. Perjalanannya di Barcelona nantinya akan dimulai dari kelompok umur. Dengan usia yang hampir 18 tahun, dia masih dalam fase perkembangan. AS menyebut jika João bisa bermain sebagai penyerang atau gelandang serang, kuat dengan kedua kakinya dan digambarkan sebagai pemain yang terampil. Investor Qatar bakal beli Manchester United jadi satu keluarga besar dengan PSG.
Dikutip dari Sportmail, investor Qatar saat ini tengah menimbang opsi untuk membeli Manchester United. Bagi mereka, uang 6 miliar pound sterling dan dana besar untuk membangun ulang Old Trafford bukan sebuah masalah. Hanya saja ada satu kendala. Saat ini Qatar lewat QSI tercatat sebagai pemilik PSG. Artinya jika Qatar terlibat dalam pembelian United, maka mereka akan punya dua klub. UEFA melarang satu entitas punya dua klub yang bermain di kompetisi yang sama. PSG dan United mungkin akan bertemu di Liga Champions atau kompetisi antar klub Eropa lain. Ancang-ancang ganti Graham Potter, Chelsea bidik mantan pelatih timnas Spanyol. Chelsea memang belum ada rencana untuk mengganti Graham Potter di pertengahan musim. Namun The Blues sudah punya sosok pengganti jika Potter betul-betul didepak. Nama yang dimaksud adalah mantan pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique. Saat ini Enrique memang menganggur. Pelatih berusia 52 tahun itu mundur dari jabatannya karena hanya mampu membawa timnas Spanyol sampai perempat final Piala Dunia 2022. Kesempatan merekrut Enrique juga terbilang terbuka lebar. Saat ini Chelsea jadi klub pertama yang berminat memakai jasanya. Kata Ancelotti soal laju buruk Real Madrid, masalah cedera, Real Madrid tidak bisa menjaga laju apik konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan bisa dibilang bahwa skuad Carlo Ancelotti sekarang dalam kondisi buruk. Ancelotti tidak membantah bahwa timnya memang sedang kesulitan. Para pemain tampak tidak bisa memberikan performa terbaiknya. Namun dia pun meyakini bahwa para pemain sedang terus berkembang. David Silva tolak tawaran besar untuk ikuti jejak Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Gelandang Real Sociedad David Silva dikabarkan tidak tergoda dengan tawaran besar untuk membawanya ke Liga Pro Saudi. Penolakan Silva menggarisbawahi masalah potensial untuk Liga Pro Saudi. Beberapa pemain tidak akan terombang-ambing untuk pindah ke negara asing tanpa jejak besar di dunia sepak bola. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!